Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun malam kepada penonton video ini. Pada video kali ini, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang salah satu tahapan pengembangan usaha dalam sektor informal, yaitu pada tahap self-employment atau usaha sendiri. Sebelumnya, perkenalkan diri kami dari kelompok 13. Ada saya, Andi Bagus Aminuddin. Kedua ada Riris Wiji Ariska. Tiga ada Desi Aviani Puji Astuti. Keempat ada Francisca Susanti Puspitasari. 5 ada Iin Cahyaningsih. Keenam ada Muhammad Ridho Nur Afif. Dan terakhir ada Putra Aribowo. Yang pertama, mari kita bahas apa itu self-employed. Self-employed adalah seorang yang tidak bekerja untuk perusahaan tertentu yang memberikan gaji atau upah konsisten. Masing-masing individu yang bekerja sebagai self-employed atau yang lebih dikenal sebutan wira swasta memperoleh penghasilan dengan melakukan perdagangan atau bisnis. Dikarenakan self-employed tak terikat kontrak dengan sebuah perusahaan, tidak ada perantara yang akan membayarkan pajak mereka. Menurut The Balance SMB Internal Revenue Service Amerika Serikat menyatakan bahwa pekerja yang self-employed adalah mereka yang menjalankan perdagangan atau bisnis sebagai pemilik tunggal atau kontraktor independen. Jenis pekerjaan yang bisa dilakukan oleh para self-employer yaitu diantara lain penulis, pedagang, investor, pengacara, wiraniaga, atau agen asuransi. Perkenalkan, nama saya Putra Aribowo. Saya akan meneruskan presentasi dari Mas Bagus. Pada slide ketiga ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis self-employment. Nomor 1 adalah consumer product. Menurut Simplicable, jenis pekerjaan self-employed ini adalah salah satu opsi yang paling diminati oleh para milenial. Pada bidang ini, self-employer berfokus untuk membuat atau memasarkan produk yang dapat digunakan oleh para konsumer. Contohnya adalah bisnis kedai kopi yang belakangan ini sedang naik daun dan banyak ditemukan di kota-kota besar. Ini pun mungkin nggak cuma kedai kopi saja, tapi juga seperti Thai tea atau minuman-minuman zaman sekarang ya, yang kebanyakan diminati oleh para milenial begitu. Untuk yang kedua adalah creative service. Pada bidang creative service, pekerjaan para karyawan self-employed adalah untuk menciptakan dan menawarkan produk kreatif untuk perusahaan dan customer, seperti mungkin desainer atau perakit baju zaman sekarang begitu. Selanjutnya, nomor 3, media and publishing. Media and publishing, pekerja self-employed lebih mengandalkan kemampuan mereka untuk menulis dan menjual konten ciptaan mereka. Ini mungkin lebih relate ke content creator atau kebanyakan orang sekarang seperti mengandalkan ke media-media sosial mereka. Dan mulai dari copywriting hingga konten dalam blog atau media sosial yang seperti saya jelaskan tadi, pekerjaan di bidang satu ini juga tengah menjadi sorotan publik, khususnya bagi mereka yang gemar membaca. Yang selanjutnya adalah value add reseller. Tidak sekedar menjual ulang sebuah produk yang kini menjadi incaran banyak orang, para pekerja self-employed di bidang satu ini akan menambah sebuah value sebelum kembali menjual item mereka. Contohnya adalah bisnis sablon atau desain khusus jaket jeans. Nilai kreativitas, estetika, dan orisinalitas yang ditambahkan secara langsung meningkatkan harga dari produk. Intinya, bidang satu ini menonjolkan sisi kreatif dari pekerja self-employed. Yang terakhir, yang kelima adalah event. Pekerja milenial kini lebih memilih untuk merancang konsep acara-acara secara mandiri begitu. Dan mulai dari merencanakan, mempromosikan, hingga menjalankan, banyak milenial kini yang tengah membuat bisnis manajemen event. Contohnya mungkin live music. Begitu. Perkenalkan, saya Muhammad Ridho Nur Afif akan meneruskan presentasi dari Mas Putra. Kelebihan self-employment
Yang pertama, jam kerja yang lebih fleksibel. Melansir Lifehack, salah satu keuntungan pekerja self-employed adalah jam kerja yang cukup fleksibel. Mereka dapat mengatur jadwal bekerja sesuai lini waktu yang dimiliki. Karena jam yang lebih fleksibel ini, work-life balance mereka pun juga lebih teratur. Yang kedua, mengikuti passion. Dengan adanya kebebasan, tanpa terikat peraturan sebuah kantor, pekerja self-employed dapat bekerja sesuai dengan minat mereka. Tak jarang, bisnis kecil yang dibangun berdasar passion pemiliknya. Yang ketiga, upah yang adil. Menurut Brooks Sonon, salah satu keunggulan lain dari pekerja self-employed adalah upah yang sebanding dengan kinerja. Tak sedikit karyawan perusahaan yang tidak mendapatkan gaji utuh. Terkadang jumlah upah tidak sesuai dengan kerja keras mereka. Intinya, menjadi pekerja self-employed adalah salah satu opsi yang paling diminati oleh para milenial. Selain jam kerja yang longgar, keunggulan menjadi seorang self-employer dirasa menjadi alasan dibalik populernya istilah tersebut dewasa ini. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Ridho untuk topik beberapa hal yang dilakukan untuk memulai usaha sendiri. Yang pertama, punya mimpi dan jangan takut gagal meraihnya. Memiliki mimpi yang sangat spesifik dan jelas bisa menjadi motivasi terbesar dalam memulai usaha dan penyemangat juga saat ini muncul kesulitan, kendala, maupun tantangan. Kalau sudah memiliki mimpi, Anda juga perlu memiliki rasa berani menghadapi segala resiko. Jadi dalam menghadapi sebuah resiko, kita harus memiliki rasa keberanian agar usaha kita dapat berjalan dengan lancar. Dalam berbisnis, tentu saja kemungkinan yang kita hadapi adalah sukses atau gagal. Karena itu, jangan sampai rasa takut gagal menghantui kita, hingga takut pula untuk memulai usaha sendiri. Itulah pentingnya kegigihan dalam memulai bisnis, karena Anda akan melewati perjuangan dan perjalanan yang cukup panjang dan mungkin saja tidak mulus. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi presentasi dari Saudara Francisca Susanti mengenai beberapa hal yang dilakukan untuk memulai usaha sendiri. Pada poin kedua, rumuskan visi dan misi bisnis. Visi dan misi bisa menjadi koridor kita dalam memulai bisnis, sehingga lebih terarah dan tidak keluar jalur. Tak terkecuali bisnis rumahan. Bisnis rumahan ini memerlukan visi dan misi yang jelas, karena bisnis dalam skala kecil sekalipun membutuhkan arah dan target yang akan dicapai. Pada poin ketiga, yaitu pilih bisnis berdasarkan passion. Bekerja dilandasi rasa suka dan ketertarikan akan membuat kita lebih bersemangat dan merasa apapun yang akan dilakukan dan dihadapi jadi lebih mudah. Jadi, jangan sampai memulai bisnis hanya karena ingin mendapat keuntungan semata. Harus ada rasa suka dan cinta yang akan menjaga semangat kita tetap kuat. Baik, saya Iin Cayaningsih akan melanjutkan presentasi dari Desi Aviani terkait beberapa hal yang dilakukan untuk memulai usaha sendiri. Poin keempat, dukungan keluarga dan orang terdekat. Karena memulai bisnis di rumah atau dimanapun, kita harus mendapat dukungan dari lingkungan sekitar. Apalagi bisnis di rumah tentunya harus ada dukungan dari keluarga. Bukannya tak mungkin, tapi tanpa dukungan keluarga, bisnis kita sulit berkembang dan bahkan jadi terhambat ataupun gagal. Kalau kita tidak dapat dukungan keluarga, maka nantinya tidak hanya akan mendapat tekanan dalam pekerjaan, tetapi juga mendapat tekanan dari keluarga. Poin kelima, mulai belajar administrasi. Hitung dengan cermat mana saja yang dibutuhkan dan kesampingkan yang dirasa belum terlalu dibutuhkan. Dengan melakukan pencatatan rinci, kita jadi punya gambaran uang modal yang dibutuhkan, sehingga bisa mengatur strategi untuk mendapatkannya. Misalnya dengan menabung atau pinjaman kredit usaha. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Iin Cayaningsih. Perihal tentang beberapa hal yang dilakukan untuk memulai usaha sendiri. Poin ke-6, membuat strategi promosi.
Strategi dan intensitas promosi akan membuat banyak orang mengenal produk kita. Apalagi untuk sekarang dipermudah dengan kehadiran dunia online. Selain efektif, promosi online juga terbilang sangat murah. Cocok sebagai salah satu cara membuka usaha sendiri di rumah dengan modal minim. Ada juga untuk media sosial. Media sosial jadi salah satu hal yang paling mudah digunakan sebagai media promosi. Kita bisa memanfaatkan berbagai platform yang tersedia dengan mudah. Untuk poin ketujuh, jangan cepat puas. Perjalanan bisnis kita tidaklah semulus apa yang kita kira. Jatuh bangun adalah hal yang lumrah dan itu sudah biasa dalam merintis suatu usaha. Gunakan momen-momen ini untuk mengakselisasi bisnis dan jangan malu-malu untuk bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman. Intinya, jangan menyerah dan terus berusaha. Selagi ada kesempatan, kita pasti bisa. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai tahapan pengembangan usaha dalam sektor informal. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih.